Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, pembacaan kita hari ini cukup panjang dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh birahian mereka yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri urusan orang lain dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah merupakan tugas gereja dan semua orang percaya untuk secara kontinu, saudara, perhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kita tadi baca tentang janda-janda dan juga yatim piatu. Kita tentu mengetahui bahwa di Alkitab baik perjanjian lama maupun di perjanjian baru sangat memperhatikan kebutuhan para janda dan yatim piatu. Bahkan memperhatikan, menolong, juga mengunjungi mereka termasuk dalam tindakan kesalehan kita atau ibadah kita. Nah, memang benar saudara, di pasal 5 dari kitab Timotius ini, Paulus kemudian memberikan langkah-langkah praktis kepada Timotius untuk berurusan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam jemaat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang perlu perhatian seperti janda-janda dan juga yatim piatu. Ada beberapa hal di awal yang Paulus katakan. Yang pertama adalah kita perlu menegur orang yang salah. Itu perlu, tapi tidak dengan keras, tapi penuh dengan hormat kalau orang lebih tua. Dan orang yang lebih muda dihargai. Bahkan dikatakan kepada perempuan-perempuan tua, itu kita harus menegur mereka seperti seorang ibu, dan kepada perempuan-perempuan muda ditegur sebagai seorang saudari perempuan dengan kemurnian. Jadi perhatikan dengan hormat dan dengan kemurnian. Dan kemudian ditulis juga kepada janda-janda, kita harus menghormati para janda. Ya. Punya pengertian kita harus mendudukan mereka pada posisinya, bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dihormati. Mereka perlu dihargai, tidak direndahkan, tidak dilecehkan, tidak dianggap seperti tidak punya apa-apa, tapi mereka perlu dihormati dan dihargai. Di sini Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa dalam kerajaan Allah, membela orang-orang yang membutuhkan, membela orang-orang yang lemah adalah merupakan tugas kita masing-masing. Itu adalah bagian menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, tentu ada aturan-aturan main yang coba disampaikan, misalnya para janda yang harus ditolong harus berusia sudah lebih daripada 60 tahun, atau mereka adalah tidak sekedar cuma mencerita dan meleter, tapi mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kesalehan mereka. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah orang percaya harus diajar untuk pertama menolong keluarga mereka yang janda.
Seperti ayat yang keempat dan ayat yang ke-8, saudara, yang kita baca tadi. Bahwa kalau ada keluarga yang mempunyai seorang janda dalam rumah tangga mereka, saudara, itu perlu sungguh-sungguh untuk diperhatikan dan dikasihi. Punya pengertian bahwa kalau kita ada saudara kita, orang-orang yang kita tahu punya hubungan keluarga dengan kita yang adalah janda, sebaiknya mereka ditolong dan mereka butuh pertolongan. Hal tersebut secara sederhana supaya jemaat atau gereja dapat menolong orang-orang lain yang memang tidak punya siapa-siapa lagi. Nah, bahkan Alkitab dengan keras mengatakan ayat 4, ayat 8, bahkan ayat 16 diberitahukan kalau kita punya saudara yang berkekurangan, yang butuh pertolongan, tapi tidak ditolong, Paulus berkata orang tersebut sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita semua harus terlibat di dalam upaya saling menolong orang-orang yang ada membutuhkan di sekitar kita. Paling tidak pada zaman itu, pada zaman di mana Paulus menuliskan kepada Timotius, para janda itu adalah orang-orang yang telah kehilangan harapan dan kehilangan masa depan mereka. Mungkin konteksnya bisa berbeda di masa kini, tapi bagaimanapun juga, kalau orang kehilangan pengharapan, mereka perlu ditolong, mereka perlu dibawa. Dan menurut Paulus, hal tersebut adalah bagian daripada ibadah kita, seperti kita melakukannya dalam keserupaan dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita lebih memperhatikan lagi dengan memiliki belas kasihan daripada Tuhan. Amin. Untuk mengasihi para janda dan juga orang yatim piatu, saudara, seperti Tuhan mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.